Hai, welcome back to my channel, di channel Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal share ke kalian tentang ngapain sih kalau resesi, terus apa yang kita cara menghadapi resesi itu seperti apa gitu. Tanpa berlama lagi, check it out. Jadi kalau apa sih yang dihadapi saat resesi, yaitu panik jangan, berencana itu harus gitu. Dengerin berita dan konten-konten viral seperti di media sosial, langsung banyak yang panik nih kayaknya. Tapi tunggu dulu gitu ya. Kenapa? Sebenarnya apa sih resesi ekonomi itu? Dari banyak definisi, resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto (PDB) yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Lantas kenapa banyak yang panik gitu? Wajar sih, tahun 2020 kan mungkin belum pulih 100% ya Besti. Jadi membawa trauma di banyak rumah tangga gitu. Makanya jadi banyak yang lebih suka overthinking, what if gitu, yang kena PHK terus susah cari kerja, cash flow abis-abisan, padahal cicilan rumahnya jalan terus gitu, saham terjun bebas nilainya, padahal nggak punya aset investasi lain gitu. Punya skenario what if, nggak apa-apa banget teman-teman ya, besti dengan tujuan supaya lebih waspada dan berencana, tapi bukan takut apalagi panik ya. Inilah yang bisa kita lakukan. Lalu yang pertama apa? Yaitu memiliki cash yang cukup. Narasi pegang cash itu bukan berarti harus 100% uang tunai simpen di brankas aja loh. Cash sama dengan aset liquid, sama dengan aset relatif aman dan bisa dicairkan dalam waktu cepat. Kenapa penting? Jika ada pengeluaran dadakan, ada cash yang buat bayar. Jika sampai kena PHK, ada cash yang buat nafas gitu ya. Terus jika ketemu saham murah, ada cash yang buat sero. Lalu yang kedua seperti apa? Yaitu berusaha mengurangi utang konsumtif. Persoalan dengan resesi yang mungkin terjadi adalah kenaikan suku bunga acuan yang berkali lipat. Meskipun setiap negara bisa berdaya ya situasinya. Lalu dampaknya apa keuangan kita? Untuk yang punya cicilan floating, suku bunga berpotensi naik, cicilan juga naik. Masih aman nggak ya untuk bayar gitu? Secara umum harga barang juga bisa naik lagi. Anggaran bulanan naik, ya bisa investasi nggak ya gitu. Lalu yang ketiga yaitu adalah mengubah kebiasaan dalam berbelanja yang berlebihan. Jika penghasilan memadai, maka keuangan rasanya sih aman-aman aja. Namun tetap nggak ada salahnya untuk cek ulang pengeluaran yang bisa dipangkas. Misalnya pilih layanan streaming yang beneran dipakai. Kedua, atur jadwal makan kece dan makan cantik. Bocor halus detektif nih gitu ya. Kemudian lihat lemari sebelum check out barang. Do you really need it gitu. Kemudian buat yang sudah punya portofolio investasi, maka penting banget buat diverifikasi at least 3 jenis aset deh. Misalnya sebagian di tabungan atau deposito yang dijamin LPS. Ingat ya, ada loh produk perbankan yang tidak masuk penjaminan, jadi kita harus double check dahulu. Kemudian sebagian di emas, bisa pegang fisik atau berbentuk tabungan. Kemudian sebagian di SBN retail atau reksadana pasar uang. Gimana dengan saham? Tentu nggak apa-apa sih, pilih emiten yang pas dan paham cara mengelolanya. Yang terakhir yaitu adalah yang namanya hidup dalam ketidakpastian memang rasanya membuat overthinking dan insecure. Maka setelah 3 langkah finansial dan tadi dilakukan, kita
perlu gitu ya, percaya dan terima apapun milik yang diberikan kelak gitu. That's all my video about cara ngadapin rasa itu seperti apa. Panik jangan, berencana itu harus. Don't forget to like, subscribe, comment, and see you next video. Bye.